Hai great people, jangan pernah bosan ya untuk belajar akuntansi. Memang gak mudah, tapi juga gak sulit kok selagi kita mau terus berupaya untuk belajar. Itu tagline yang biasanya digunain untuk memotivasi biar gak bosan atau biar juga memberikan semangat untuk terus belajar akuntansi, meskipun akuntansi itu kadang-kadang dinilai ribet, rumit, dan sebagainya. Oke, itu tadi ya. Aku juga udah sering dengar kok tagline kakak di channel YouTube kakak. Terima kasih. Ini kita langsung aja ya kak, daripada penonton bertanya-tanya apa sih anggaran itu? Oke, sesuai yang tadi Kak Maulina Sabel bilang bahwa penting tahu anggaran gitu biar kita bisa saving dana kan. Ya, betul sekali. Anggaran itu adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan. Jadi kita harus punya perencanaan untuk pengelolaan keuangan kita, Kak Maulina Sabel. Karena kenapa? Biar kita bisa menganggarkan atau membudgetkan segala sesuatu pengeluaran agar tidak lebih besar daripada penerimaan. Maulina Sabel mungkin pernah dengar tuh yang namanya peribahasa besar pasak daripada tiang. Nah kan kalau besar pasak daripada tiang berarti minus dong, ya kan? Kita kan harus menghindari kalau kita bisa bahwa penerimaan itu haruslah lebih besar daripada pengeluaran, agar kita bisa menyimpan dana kita untuk saving atau dana-dana cadangan saat dibutuhkan dalam waktu-waktu yang mungkin sangat sangat dibutuhkan. Seperti siapa tahu tiba-tiba kita sakit, tapi mudah-mudahan enggak ya. Tapi itu dia, atau dana-dana cadangan yang mungkin nanti untuk kejadian-kejadian yang bersifat force major. Nah itu dia guys, anggaran adanya pemasukan berapa dicatat, terus pengeluaran berapa dicatat biar mempunyai cadangan untuk kebutuhan berikutnya. Betul. Kan ini kak, biasanya kita tahunya anggaran itu ya untuk masa akan datang ya. Terus ada nggak sih jenis-jenis anggaran selain itu? Oke, jenis-jenis anggaran ini banyak sekali Kak Maulina Sabel. Mungkin saya harus satu-satu kasih tahu ya. Karena kenapa? Anggaran itu kalau di dalam sebuah perusahaan itu dapat dikelompokkan dari berbagai macam sudut pandang. Nah, sudut pandang yang pertama itu adalah menurut dasar penyusunan anggaran, yang mana terdiri dari ada anggaran variabel atau variable budget, yang mana anggaran variabel ini adalah anggaran yang dibuat berdasarkan pada kegiatan serta tingkat kegiatannya. Kemudian ada anggaran tetap atau fixed budget. Nah, anggaran tetap atau fixed budget ini adalah anggaran yang dibuat untuk satu tingkat kegiatan selama jangka waktu tertentu. Jadi di mana tingkat kegiatan tersebut direncanakan, disitulah kita merencanakan pendapatan dan juga biaya-biayanya. Nah, itu untuk yang menurut dasar penyusunan anggaran. Nah, kemudian ada lagi Kak Maulina Sabel, betul. Yang kedua itu ada menurut cara penyusunan anggaran. Nah, kalau menurut cara penyusunan anggaran ini terdiri lagi dari anggaran periodik atau periodic budget, yang mana anggaran ini adalah anggaran yang disusun untuk suatu periode tertentu yang pada umumnya 1 tahun, yang disusun setiap akhir periode anggaran. Nah, kemudian yang berikutnya masih di dalam cara penyusunan anggaran ya. Yang berikutnya adalah anggaran continue atau continuous budget. Nah, continuous budget ini adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat. Jadi sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mungkin ada mengalami perubahan atau mengalami penambahan sehingga perlu direvisi. Nah, jadi sehingga budget yang sudah pernah dibuat itu diteruskan kembali dengan adanya tambahan atau dengan adanya perpanjangan masa periode. Jadi seperti itu. Nah, setelah kita mengenal dua hal tadi, ada lagi hal yang berikutnya tentang jenis anggaran ini, yaitu adalah menurut jangka waktu anggaran. Jadi anggaran ini memang jenisnya banyak banget. Nah, kalau menurut jangka waktu anggaran itu terdiri dari anggaran jangka pendek, yang mana anggaran ini paling lama itu sampai dengan 1 tahun. Jadi anggaran jangka pendek itu anggaran yang dibuat selama 1 tahun. Ya, atau ibaratnya satu periode, namun periodenya adalah periode tahunan. Nah, sedangkan ada juga anggaran jangka panjang. Nah, kalau anggaran jangka panjang ini tentunya dibuat adalah waktu lebih daripada 1 tahun.
dimana biasanya anggaran jangka panjang ini bisa juga digunakan untuk anggaran bukan hanya dari segi pengeluaran kebutuhan, tetapi juga ada wujud investasi di dalamnya. Jadi ada investasi, bahkan kadang-kadang terkait dengan barang modal atau yang terkait dengan capital budget. Nah, jadi hal-hal yang demikian itu yang biasanya kita gunakan. Nah, kemudian itu baru 3 hal ya. 3 hal udah panjang banget tentang jenis anggaran. Itu pokoknya kalau kita ngebahas anggaran ini nggak habis sih sebenarnya. Tapi saya akan coba ngasih tahu poin-poinnya. Nah, yang berikutnya adalah menurut bidangnya, Kak Maulina Sabel. Jadi kalau menurut bidangnya itu anggaran, ada anggaran operasional. Nah, anggaran operasional ini adalah anggaran yang menyusun anggaran untuk rugi laba. Nah, di dalam perusahaan contohnya apa? Kayak anggaran penjualan. Penjualan kok perlu anggaran, Bu? Iya, betul sekali perlu anggaran. Kemudian ada anggaran biaya pabrik. Kemudian ada anggaran bahan baku. Kemudian ada anggaran biaya tenaga kerja langsung, dan ada anggaran untuk biaya overhead pabrik ataupun anggaran biaya-biaya lain yang terkait dengan beban usaha. Nah, itu. Kemudian apalagi nih Kak, selain anggaran operasional tentunya, kalau menurut bidangnya itu selain bidang operasional adanya bidang keuangan. Jadi ada anggaran untuk keuangan, yang mana kalau anggaran untuk keuangan ini biasanya dikaitkan dengan neraca. Tadi kan kalau operasional dikaitkan dengan laba rugi. Kalau yang anggaran untuk keuangan ini dikaitkan dengan neraca. Karena contohnya itu seperti apa? Seperti adanya anggaran kas. Kas itu juga diperlukan anggaran, makanya biasanya orang buat yang namanya cash flow. Kemudian piutang. Piutang itu kok piutang perlu ada anggaran? Iya, karena kenapa? Piutang itu kan berarti kita memberikan pinjaman ke orang lain, atau kita memberikan atau kita melakukan kegiatan jual beli barang secara kredit, yang mana piutang itu kan harus tertagih. Kalau nggak tertagih itu bakalan rugi nantinya kita. Karena kenapa? Kalau piutangnya nggak dibayar itu akan menyebabkan kerugian, Kak Maulina Sabel. Nah, itu. Jadi kalau di anggaran keuangan demikian. Kemudian lanjut lagi nih dengan jenis anggaran yang menurut kemampuan menyusun anggaran. Jadi ada menurut kemampuan menyusun anggaran yang terdiri dari anggaran komprehensif atau komprehensif budget, yang merupakan apa? Yang merupakan rangkaian berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Jadi perpaduan dan anggaran operasional dan juga keuangan yang disusun secara lengkap. Jadi kalau komprehensif ini berarti penggabungan antara anggaran operasional dengan anggaran keuangan. Itu. Kemudian yang berikutnya, masih anggaran menurut kemampuan menyusun anggaran. Itu adalah anggaran parsial atau partial budget. Nah, bagaimana partial budget itu? Partial budget itu adalah anggaran yang disusun tidak secara lengkap atau hanya bagian-bagian anggaran tertentu. Yang dibuat seperti keterbatasan menyusun anggaran ini adalah kita hanya menyusun anggaran yang berupa misalnya biaya aja, biaya produksi aja, atau biaya operasional aja, tidak terkait dengan keseluruhan. Jadi hanya bagian-bagian tertentu yang kita butuhkan gitu, atau sesuai dengan keperluannya. Lanjut lagi ya, ada lagi. Jadi pokoknya kalau untuk membahas masalah anggaran itu akan panjang. Nah, kemudian anggaran, jenis anggaran yang berikutnya adalah anggaran menurut fungsi anggarannya. Jadi kalau anggaran menurut fungsi anggarannya itu yang seperti apa Kak? Tentunya yang pertama ada anggaran tertentu. Jadi anggaran tertentu ini tentunya akan diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain. Jadi kamu harus punya goals-nya. Apa, buat apa, menyelesaikan apa, mengeluarkan apa gitu. Nah, membeli apa. Jadi istilahnya ada hal-hal yang mungkin juga terkait dengan kebutuhan untuk membeli suatu aset. Nah, selanjutnya itu adalah ada yang anggaran yang terkait dengan anggaran yang disusun berdasarkan fungsi daripada kegiatannya. Jadi kalau kita berbicara tentang fungsi kegiatan, jadi anggaran ini hanya untuk kegiatan-kegiatan yang berfungsi gitu, yang berfungsi untuk mensupport usaha atau untuk mensupport bidang lain yang terkait dengan usaha yang bisa mungkin menghasilkan atau membuat istilahnya atau peningkatan pendapatan terhadap perusahaan. Nah, jadi hal-hal yang demikian. Nah,
ada lagi. Ada lagi. Terus ada lagi jenis anggaran yang menurut metode penentuan harga pokok. Nah, kalau metode penentuan harga pokok biasanya di sini itu terdiri dari anggaran tradisional. Yang mana anggaran tradisional ini tentunya adalah anggaran yang dibuat secara tradisional. Kemudian ada juga anggaran yang berupa anggaran konvensional. Nah, anggaran-anggaran yang tradisional ataupun konvensional ini biasanya adalah anggaran yang dibuat dengan metode-metode tertentu. Seperti misalnya kita menggunakan metode harga pokok penuh seperti full costing. Kemudian ada juga anggaran yang bersifatnya nanti ada karakteristiknya, yaitu yang terkait dengan karakteristik base budget. Jadi adalah anggaran yang sifatnya itu dasar gitu, yang mana memang fungsinya adalah untuk menyusun sebuah anggaran yang bisa fleksibel terhadap suatu kegiatan. Nah, jadi itu yang merupakan daripada jenis-jenis anggaran. Jadi kalau jenis-jenis anggaran kita harus tahu dulu nih menurut yang mana, menurut kegiatannya kah, atau kita menurut fungsinya kah, atau mau seperti apa gitu, baru kita bisa membuat perencanaannya agar nggak salah. Jadi kalau misalnya Kamalina Sabel nih kan udah mikirin nih, oh buat perencanaan pengeluaran biaya aku selama 1 bulan biar nggak minta duit atau biar lagi kan dalam 1 bulan itu, atau biar dalam 1 bulan nggak kehabisan uang gitu. Nah itu kan berarti udah dipikirin maunya tuh untuk apa gitu loh anggaran itu gitu ya. Gitu Kamalina Sabel. Jadi aku hitungin tadi kurang lebih dari 14 jenis anggaran ya guys. Jadi perlu banget nih disimak dengan benar. Harus benar-benar dipahamin. Kalau misalnya memang masih ada keraguan, itu bisa aja kok kita baca lagi di buku, atau kita bisa sekarang apalagi dalam era digital sekarang ya tinggal googling ya gitu. Atau kalian langsung tanya aja di kolom komentar. Betul. Ya, akan langsung dijawab oleh Katinanya. Terus selanjutnya nih Kak, tadi kan udah membahas panjang lebar perihal jenis, tapi terkadang ada salah satu penonton yang kebingungan dengan banyaknya jenis itu. Bisa nggak berikan contoh di salah satu jenis itu misalkan? Oke, kita itu kalau memberikan contoh mungkin lebih gampangnya adalah kepada kegiatan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi relate banget sama hidup kita gitu. Jadi kita udah bakalan tahu ya apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi misalnya kalau Kamalina Sabel mau menganggarkan atau merencanakan keuangannya selama 1 bulan, Kamalina Sabel tuh akan berpikir mengenai pengeluarannya dulu kan. Pengeluaran saya dalam 1 bulan apa aja. Iya. Nah, terus saya mau ngapain aja. Nah, hal-hal yang demikian itu Kamalina Sabel harus catat. Jadi misalnya nih ada biaya tempat tinggal atau kos, kemudian ada biaya transport, terus ada biaya makan, ya, terus biaya makan, terus jajan-jajan snack gitu, atau nongkrong kafe, ya kan anak-anak sekarang gitu. Itu dibajetin aja gitu loh. Jadi dalam 1 bulan kamu bisa ngebatasin diri kamu gitu kan, untuk nongkrong itu kamu cuma punya budget berapa gitu kan, biar nggak keteteran. Biasanya tiap hari nongkrong kan, waduh itu bisa habis berapa gitu. Nah terus kita lupa bahwa dana yang kita miliki itu adalah dana yang diberi orang tua. Nah jadi kita harus mempertimbangkan hal itu. Penerimaan itu menjadi suatu pertimbangan untuk kita mengeluarkan biaya akhirnya ya. Jadi seperti mungkin bayar SPP dan segala macamnya itu harus dicatat terlebih dahulu. Jadi setelah dicatat semua pengeluaran yang akan dilakukan, baru nanti juga melihat kepada penerimaan. Saya menerima uang dari mana aja, misalnya dari gaji, terus kalau udah bekerja ya, kemudian bisa terima juga dari subsidi orang tua juga gitu sebagai tambahannya gitu. Biar kenapa? Biar kita benar-benar bisa ngebatasin nggak keteteran, sehingga kita bisa punya dana cadangan. Pentingnya saving money buat kebutuhan berikutnya ya, karena kan kita nggak tahu nih Kak gimana kebutuhan berikutnya. Bisa jadi nauzubillah misalkan sakit atau apa, kan nggak punya cadangan dana, ribet juga nanti kita minta tolong ke siapa gitu. Jangan sampai nanti kita memunculkan akun baru yang namanya ngutang, kan uang kita nggak cukup gitu kan. Akhirnya kita berpikir, ya udahlah, aku nggak bisa minta lagi, terus penghasilan belum didapat lagi, bulan depan baru dapat lagi gitu untuk uang penghasilan gitu kan. Akhirnya ya
hutang dulu. Nah, akur hutang itu kalau bisa sih dihindarin. Takutnya nggak bisa bayar kan Iya, yang ribet nanti gitu kan. Nah, itu dia guys penjelasan perihal anggaran. Gimana nih? Udah jelas atau masih bingung? Kalau kalian masih bingung bisa banget langsung tanyain di kolom komentar yang akan dijawab oleh Kak Tinanya langsung. Oke. Itu Jadi gini Kak Maulina, biasanya tuh ada yang pernah bertanya, kalau kita mau nyusun anggaran tahapannya apa aja sih Kak? Gitu. Iya. Karena kenapa? Aku pasti bingung Kak, kalau misalnya disuruh nyatetin biaya-biaya aja sama pengeluaran, ya aku catat habis itu udah gitu kan. Iya. Nah harusnya kan itu nanti menjadi catatan yang diperhatikan. Iya, Jadi kita harus tahu dong tahapan-tahapan dalam menyusun anggaran. Yang kalau kita bisa sharing di sini, itu tahapan-tahapan dalam menyusun anggaran adalah satu, menentukan dulu, menentukan pedoman anggarannya. Dalam artian adalah kamu menentukan anggaran ini kamu buat untuk anggaran kehidupan atau anggaran usaha atau anggaran dan sebagainya macamnya, nanti disesuaikan dalam berapa periode. Satu periode misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun, atau bahkan mungkin bertahun-tahun ke depan. Nah jadi itu yang pertama harus dipertimbangkan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan persiapannya. Persiapan anggaran tentunya persiapin aja sekarang, boleh menggunakan buku atau menggunakan note yang ada di handphone kamu yang nanti punya alarm. Iya. Jadi alarm setiap pengeluarannya, tanggal-tanggalnya kalau perlu udah dialarmin gitu. Nah, jadi persiapannya itu seperti apa? Persiapan tentunya tentang apa saja yang menjadi biaya kamu. Itu udah harus kamu detail catat. Kemudian apa saja yang menjadi penerimaan kamu juga harus kamu detail catat, agar nanti kamu melihat perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran kamu, sehingga kamu nanti juga bisa mengklasifikasi pengeluaran kamu, mana yang paling utama, yang menjadi prioritas kamu untuk mengeluarkan uang, baru prioritas berikutnya, dan baru apa saja berikut-berikutnya. Nah jadi kita harus juga punya itu yang namanya skala prioritas terhadap pengeluaran. Nah kemudian setelah kita sudah melakukan yang namanya persiapan, tentunya sudah kita menentukan anggaran. Nanti kita checklist aja mana yang akan kita keluarkan dalam bulan ini, mana yang tidak kita keluarkan atau yang akan dikeluarkan pada bulan berikutnya gitu. Karena kan mungkin tidak semua biaya akan dikeluarkan dalam bulan ini. Mungkin dipikirkan, contoh misalnya saya bayar SPP nggak setiap bulan Bu, misal gitu kan, atau saya nggak bayar SPP setiap bulan Kak gitu, saya hanya bayar SPP 3 bulan sekali misalnya, berarti kan tidak masuk di dalam bulan ini tapi akan masuk di dalam bulan yang berikutnya gitu. Nah jadi hal-hal seperti itu kalau kita menggunakan buku atau menggunakan note yang ada di handphone kita tinggal checklist yang mana yang paling utama dikeluarkan di setiap periodenya, kemudian yang mana yang menjadi faktor pendukung seperti nge-ngafe tadi gitu. Nah kemudian kalau sudah dibuat anggaran tersebut, maka laksanakanlah anggaran tersebut. Jangan hanya dibuat. Hanya dibuat, terus dibaca, oh oke, aku bulan ini penerimaanku sekian, pengeluaranku harus sekian. Udah, gitu aja. Enggak. Jadi benar-benar harus disiplin ngelihatnya. Betul. Jadi kalau misalnya aku udah bulan pengeluaran, jadi kalau bisa itu agar kita bisa memonitor anggaran kita sendiri atau perencanaan kita, itu kita catat aja pengeluaran kita di setiap kita mengeluarkan uang atau di setiap kita menerima uang, itu dicatat. Jadi cintai mencatat ya. Iya. Jadi awali dengan mencatat, dan tidak hanya mencatat tapi harus dilakukan. Mencatatnya gampang sih ya Kak, tapi merealisasikannya kadang butuh effort yang lebih banget. Karena banyak godaan-godaan yang akan datang menghampiri gitu, diskonan misalkan atau nongkrong di kafe gitu ya kan. Bener, karena apalagi zaman sekarang kan gitu, untuk free time itu udah harus nongkrong biar update di media sosial. Apalagi misalkan free time untuk love gitu. Nah itu juga boleh nggak kalau saya cadangin Kak, atau boleh nggak sih Kak saya masukin ke budget Kak? Boleh. Karena ibarat kata itu adalah bagian kita untuk mencintai diri kita dan menghargai diri kita, agar kita enggak terlalu stres dengan rutinitas kita ya. Jadi kita harus punya memang kebahagiaan untuk
aja apa saja sih yang saya perlukan gitu. Apalagi untuk me time, free time, untuk self love itu penting banget. Iya, di era sekarang ya, dimana memang mental healthy itu udah number one lah pokoknya. Betul, jadi harus banget dijaga ya. Dengan segala kesibukan, rutinitas dan tuntutan pekerjaan, jadi diadakanlah itu free time atau me time untuk self love gitu. Iya. Nah, itu tadi pembahasan kita perihal anggaran dana. Gimana nih? Seru nggak? Kalau atau kalian masih bingung, langsung saja tanyakan di kolom komentar yang nanti akan langsung dijawab oleh Katinanya. Betul, kalau suka dengan acara podcast ini nanti bisa juga ditulis di kolom komentar biar kita bikin acara podcast selanjutnya. Mau bahas apa juga Iya, boleh juga, boleh request deh gitu. Request gitu. Nanti di kolom komentar untuk tema yang akan dibahas. Jadi nanti kita bakalan bahas yang lebih seru pastinya, atau masukan dari teman-teman sekalian. Oke. Jadi sekian dulu segmen kali ini. Aku Maulina Sabel dan Dina Lestari izin pamit undur diri. Dadah.